Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, Rescuer Indonesia, para pejabat, pimpinan di kantor pencarian pertolongan di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan surat Direktur Bina Tenaga ya per tanggal 18 Juni 2021 tentang pembinaan bagi rescuer dan anak buah kapal. Bersama ini kami anggap penting untuk memberikan penjelasan ya, karena beberapa keterkaitan khususnya dengan pekerjaan rutin rescuer. Tetapi mungkin bagi ABK ini adalah hal baru khususnya dalam hal pelaporan ya. Nanti akan saya jelaskan sekaligus. Akan share screen dulu ya, share screen dulu. Oke, nah ini adalah suratnya teman-teman ya. Ini adalah suratnya yang kemarin sudah beredar di kantor-kantor. Saya bacakan ulang. Ya. Jadi ini adalah pembinaan kompetensi dan kebugaran, ya, khususnya untuk rescuer dan anak buah kapal. Saya bacakan, dalam rangka pembinaan kompetensi teknis dan kebugaran jasmani bagi rescuer dan anak buah kapal di kantor pencarian dan pertolongan, bersama ini disampaikan beberapa hal kepada seluruh kepala kantor pencarian pertolongan dan jajarannya, termasuk di pos dan unit siaga. Hal ini bertujuan agar para rescuer dan ABK tetap dapat mempertahankan dan mampu meningkatkan kompetensi dan kebugaran pribadi masing-masing, sehingga selalu siap secara fisik, teknis, dan mental, serta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam setiap penugasan operasi SAR yang tidak terjadwal. Sebenarnya gini, ini adalah reaksi ya Bapak Ibu, reaksi dari mohon maaf ya, kejadian waktu saudara kita, teman kita meninggal ya di kantor pencarian pertolongan Medan. Ketika itu berusaha melakukan operasi SAR dan ternyata terpental dari bootnya ya, sehingga mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia. Jadi kami diminta untuk mengawasi ya lebih aktif, lebih dalam terkait pembinaan ya, khususnya dalam hal kompetensi dan kebugaran tenaga teknis ya. Di surat ini jelas kami menekankan ya kepada rescuer dan ABK. Sebenarnya ini bisa juga diikuti oleh pegawai lainnya ya, pegawai lainnya khususnya yang banyak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan operasi SAR di lapangan. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Terkait hal di atas, maka satu, ya, pada setiap kantor pencarian pertolongan dan jajarannya wajib melaksanakan kegiatan olahraga secara terjadwal pada hari Selasa dan Jumat. Ya. Kegiatan diawali dengan pengecekan kesehatan atau tensi dan pemanasan yang cukup. Jadi, Bapak Ibu, sebenarnya untuk rescuer, ya, untuk rescuer saya kira tidak banyak mengalami apa ya benturan terkait dengan surat ini, gitu ya. Pada prinsipnya, rescuer tetap bisa melaksanakan kegiatan pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Ya, normal saja seperti biasa. Cuman kemarin Pak Direktur ya pada saat diskusi dengan kami itu menyatakan bahwa ini untuk menghargai teman-teman yang kebetulan mereka berpuasa di di hari Kamis ya. Jadi menghargai teman-teman yang berpuasa di hari Kamis. Pada prinsipnya ya seperti jadwal yang sudah kita sepakati untuk rescuer itu adanya di Selasa dan Kamis ya. Jumat olahraga umum. Gitu kan ya, olahraga umum.
Nah, menanggapi terkait penetapan hari Selasa dan Jumat, pada prinsipnya tidak terlalu signifikan berbenturan dengan jadwal yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi teman-teman tetap bisa melaksanakan pada hari Selasa dan Kamis ya, berikut dengan hari Jumat gitu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, kemarin yang sudah berjalan, itu kan teman-teman melaksanakannya Samapta A dan Samapta B, ya, Samapta A dan Samapta B. Nah, di sini Pak Direktur ingin memberikan satu memberikan satu penekanan agar di situ ada variasi, teman-teman dapat tetap melaksanakan olahraga, karena memang disadari bahwa dengan pola olahraga yang monoton ya, teman-teman mungkin akan merasa bosan. Nah, di sini ada pernyataan bahwa minggu 1 dan 3 melaksanakan Samapta A dilanjutkan olahraga umum. Artinya Samapta A itu lari 2400 itu wajib ya, itu wajib dilakukan pada setiap kegiatan kesemaptaan. Ya, wajib dilakukan. Nah, setelah melaksanakan Samapta A, ya, kalau bahasa Pak Direktur itu adalah olahraga bersama, ya, lari bareng-bareng, ya, seperti yang sudah kita lakukan, ya. Tapi dengan kondisi COVID seperti ini, atau teman-teman di pos yang mungkin isinya hanya 2 orang, gitu ya, atau 4 orang, silakan melaksanakan kegiatan secara mandiri, ya. Video dulu pernah saya share bagaimana cara melaksanakan kesemaptaan secara mandiri, ya. Nah, di sini saya tekankan wajib menggunakan aplikasi penanda jarak dan waktu, ya. Nah, toleransinya misalnya, Pak, bisa nggak kalau misalnya tidak harus 2.400, karena kami tidak punya lapangan yang bisa mengukur 1 kali putaran lari, gitu ya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Teman-teman bisa mengelilingi area kantor, ya, mengelilingi area kantor. Misalnya 6 kali putaran dapat 2.000 meter, tidak masalah ya. Untuk yang Samapta di minggu pertama dan ketiga, gitu ya. Prinsipnya adalah setiap Samapta itu harus dilakukan, setiap olahraga harus diawali dengan Samapta A. Misalnya teman-teman di minggu pertama dan ketiga, ya, kepengen habis lari misalkan main volley gitu ya, larinya misalkan 2.000 meter gitu atau 2 kilo saja, nggak apa-apa gitu ya, atau mungkin 1,5 kilo lah ya, cuman jangan 500 meter, itu nggak lari ya. Ya, minimal 2.000 lah, minimal 2.000. Teman-teman habis itu lakukan olahraga umum ya, tanpa Samapta B ya, atau tanpa Samapta C, misalkan renang, itu langsung dilanjutkan dengan misalnya tenis meja boleh ya, main volley boleh ya, main futsal boleh gitu. Kemudian ada yang kepengen bermain sepeda, silakan boleh ya. Intinya teman-teman tetap melaksanakan olahraga ya, tetap melaksanakan olahraga. Nah, ini dilaksanakan di hari Selasa dan Jumat gitu ya. Pak, misalnya kami melaksanakannya di hari Kamis juga, Selasa, Kamis, Jumat, boleh ya, boleh, silakan. Bagi rescuer silakan. Gitu. Kemudian minggu kedua dan keempat itu melaksanakan Samapta B. Maksudnya adalah Samapta A dan B ya di sini ya. Karena kan nggak enak habis masa langsung ujuk-ujuk kalian push up gitu ya. Tetap di sini lari Samapta A, tetap lari Samapta A, dilanjutkan dengan Samapta B ya, dilanjutkan dengan Samapta B. Kemudian siangnya kalian bisa melaksanakan keterampilan teori dan praktek. Sebenarnya ini nggak terlalu berbeda teman-teman ya. Untuk yang rescuer sebenarnya nggak terlalu berbeda. Yang sudah kan teman-teman bisa melakukan kegiatan habis Samapta itu apa?
pemeliharaan kan ya, melakukan pemeliharaan. Bisa nggak setelah samapta kami melakukan kegiatan pembelajaran teori praktek? Boleh sorenya. Jadi teman-teman bisa mengkombinasi, misalnya hari Selasa habis samapta kemudian melakukan pemeliharaan 1 kali alat, kemudian sorenya tetap bisa melaksanakan pembelajaran teori dan praktek. Nah, di sini yang ingin ditekankan oleh Direktur Bina Tenaga adalah pembelajaran yang diambil atau yang dikerjakan itu adalah yang menjadi karakteristik ya kedaruratan di wilayah kerjanya. Contoh misalnya di daerah Sumatera ya, seperti Palembang contohnya ya, di sana misalkan banyak arus deras ya, di Medan gitu ya, di Aceh itu banyak medan arus deras. Silakan belajar skill ya yang bisa mengasah kalian terampil di bidang kedaruratan itu. Ya, paham ya, gitu. Kemudian di poin C di sini, kegiatan pada hari kerja selain Selasa dan Jumat diisi dengan kegiatan penyegaran teori. Sebenarnya ini sudah dilakukan ya, sudah dilakukan oleh teman-teman rescuer ya. Nah, untuk yang samapta ya, Pak Direktur menekankan itu harus diawali dengan tensi, teman-teman ya, harus diawali dengan tensi dan pemanasan yang cukup. Nanti teknisnya pada saat mau melakukan olahraga, stretching dulu apa segala macam itu teman-teman sudah bisa ya, sudah biasa. Setiap kali akan melaksanakan kegiatan pasti akan melakukan hal-hal semacam ini. Cuman tensi yang mungkin jarang. Ya, tensi yang mungkin jarang. Untuk teman-teman yang ada di kantor SAR ya, di kantor SAR itu kan ada perawatnya ya. Nanti perawatnya dapat angka kredit ya. Perawatnya dapat angka kredit. Dilakukan dulu tensi ya, supaya nanti teman-teman bisa mengetahui kondisi fisiknya itu seperti apa gitu. Lalu yang D ya, pada bulan puasa kegiatan bersifat tentatif ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan, dan saya memberikan alternatif ya. Alternatif itu seperti ini. Kemarin dari direktur menyampaikan seperti ini. Senin setiap minggu di hari Senin itu ada evaluasi ya, itu jam pimpinan. Nanti ini didokumentasikan teman-teman, agar pada saat memberikan briefing ya, evaluasi atas pekerjaan yang sudah dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat, Seninnya di briefing ya. Seninnya di briefing oleh kepala kantor atau kepala seksi, silahkan untuk dievaluasi ya. Hari Senin kemarin siapa yang tidak ikut kegiatan? Hari Selasa siapa yang tidak ikut kegiatan? Ya, dievaluasi, itu didokumentasikan secara virtual ya, didokumentasikan secara virtual. Itu maksudnya bisa direkam nanti diupload ke YouTube kantornya ya, di YouTube kantornya, sehingga nanti Direktur Bina Tenaga bisa melihat aktivitas evaluasi ini ya. Bisa melihat aktivitas evaluasi ini ya. Nah, ini contoh jadwal yang coba saya berikan ya sebagai alternatif ya. Misalkan di hari Senin di sini ada serah terima, katakanlah di setiap jam 8 ada serah terima. Kemudian pagi itu dilanjutkan evaluasi ya, jam pimpinan. Lalu siangnya teman-teman kepengen melakukan pemeliharaan kompetensi teknis ya, karakteristik kecelakaan di wilayah kerjanya. Silakan ya, teori dan praktek ya, teori dan atau praktek silakan di situ. Tapi kalau bisa lebih banyak dipraktek lah teman-teman ya, lebih banyak dipraktek. Supaya nanti pembelajaran itu setiap orang bisa mempraktekannya, karena kalau cuma teori saja itu terkesan hanya sekedar mendengarkan gitu ya, hanya sekedar mendengarkan.
Lalu di Selasa misalnya di sini ya kami berikan alternatif ya, ada kesemaptaan di situ, kesemaptaan A dan B ya. Kemudian kan tadi seminggu itu hitungannya misalkan minggu pertama ya, minggu pertama tadi samaptanya samapta A gitu ya, samapta A. Nah, ini saya variasikan supaya dalam satu minggu ada samapta A, ada samapta B ya, ada samapta A saja diikuti dengan olahraga umum ya. Jadi setiap minggunya itu dikombinasikan satu kali saja ya, ketemunya tetap sama gitu, ketemunya tetap sama. Bisa juga misalnya nih Selasa, Kamis, Selasa, Jumat gitu, Selasa, Jumat untuk minggu ini semuanya samapta A boleh dan olahraga umum ya. Jadi samapta A dan olahraga umum ya, bukan hanya samapta A saja. Jadi samapta A dan olahraga umum. Olahraga umum itu silakan teman-teman mau main badminton apa segala macam boleh gitu ya. Tetapi diawali dengan samapta A. Nah, misalnya minggu kedua tadi samapta AB gitu ya, samapta AB tanpa olahraga umum. Berarti nanti Selasa Jumatnya ketemu samapta AB gitu. Boleh seperti itu ya. Tetapi ini saya kombinasikan agar satu minggu itu variasinya samapta A ya, samapta AB dengan samapta A plus olahraga umum. Ya, jadi samapta AB Kamisnya ketemu samapta A dan olahraga umum ya. Jumat mau olahraga lagi boleh gitu ya. Jadi secara ini untuk rescuer tidak ada masalah ya. Sebenarnya tidak ada masalah. Boleh di hari Kamisnya boleh melakukan olahraga gitu ya untuk mendapatkan angka kredit. Yang tidak boleh adalah tidak melaksanakan olahraga ya. Yang tidak boleh adalah tidak melaksanakan olahraga karena beberapa rescuer ya sesuai dengan data yang kami lihat di Dupak sehari-hari itu ada yang sama sekali tidak melaksanakan samapta. Selama 1 tahun terakhir ini tidak melaksanakan samapta itu ada loh. Jadi supaya teman-teman bisa melihat ini sebagai sebuah kewajiban ya untuk mempertahankan kondisi fisik dan kebugaran rescuer dan ABK ya. Karena operasi SAR itu kan tidak bisa kita prediksi teman-teman ya. Operasi SAR itu tidak bisa kita rencanakan. Maka kita harus siap setiap saat untuk memiliki ya kondisi badan yang selalu fit ya, selalu bugar gitu. Ya, ini alternatif saja ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengadopsi jadwal ini. Kalau mau pakai jadwal yang sebelumnya boleh ya. Tetapi laksanakan olahraga, prinsipnya itu ya teman-teman ya. Prinsipnya adalah laksanakan olahraga gitu. Kemudian untuk hari Jumat ya, selain teman-teman ikut olahraga umum bersama pegawai yang lain ya, ini jadwal untuk timbang ya, untuk timbang BMI ya, untuk timbang BMI. Terkait BMI atau body mass index ya, ini bisa menggunakan situs ya kalkulator.net. Nanti di situ sudah saya berikan linknya, teman-teman tinggal klik, kemudian nanti akan otomatis masuk ke cara mengukur BMI ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal masukin aja usianya, misalkan usia 35 tahun laki-laki ya, tinggi badannya misalkan 165 ya, berat badannya misalnya 88. Berapa ini? Nah, nanti di sini ada nih ya, ada muncul di sini obesitas kelas 1 ya. Kalau sudah obesitas kelas 1 ya, maka pimpinan di kantor SAR harus membuat mereka program ya penurunan berat badan, wajib melakukan penurunan berat badan. Kami nanti akan mentoleransi setidaknya dia di sini boleh, misalkan di sini ya. Nah ini minimal overweight ya, itu minimal overweight. Kalau yang sudah di atas usia 40 untuk ngejar normal kan agak sedikit kesulitan ya. Setidaknya jangan obesitas ya, setidaknya jangan obesitas. Karena kalau obesitas nanti jelas di surat kami ya, itu PAK-nya akan kami tahan ya. Nah, ini nanti secara pelaporan ya, secara pelaporan
Yang melaporkan adalah kepala kantor, ya, melalui pejabat di bawahnya, ya. Jadi kepala kantor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan ini, ya, karena jelas suratnya ditujukan kepada kepala kantor, gitu. Kalau rescuer kan sebenarnya kalau dari sisi Dupak melaksanakan atau tidak melaksanakan, gitu ya, itu mendapatkan angka kredit. Tetapi untuk pembinaan ini sifatnya wajib diawasi, ya, dengan pengawasan melekat, ya, oleh atasan, ya, atau pejabat lain yang berwenang, ya, dilaporkan kepada kepala kantor hasilnya, sehingga nanti terlihat di sana itu berapa persen tingkat keaktifan seseorang melaksanakan kegiatan pembinaan dan menjaga kebugaran. Nah, terkait bagaimana cara melaporkan, ini kami coba untuk berikan contoh laporannya, ya. Kami akan coba berikan contoh laporannya. Nah, di sini, ya, misalnya, ya, di tanggal 3 bulan Juni, nah ini tanggal 3 bulan Juni, ya, ada namanya Badu, ya, dia rescuer. Di sini ada Hasan, jurumudi ABK, ada Harun, ya, rescuer, ada Bambang, rescuer juga, ada Gogon, dia ABK juga. Tanggal 3 melaksanakan, semuanya melaksanakan kegiatan Samapta, ya, Samapta A dan olahraga umum misalnya, gitu ya, atau Samapta AB, gitu. Yang penting di hari Selasa dan Jumat dia melaksanakan kegiatan itu, maka di sini nanti keterangannya tinggal ketik satu, ya, ketik satu. Kalau misalnya di satu hari dia tidak melaksanakan, maka disilang saja, ya. Tapi catatannya apa? Kegiatan lain, sakit, gitu, cuti misalnya, gitu ya. Nah, ini ada catatannya. Begitu terus nanti sampai 1 bulan. Targetnya per satu bulan ini kan ada 8, ya, ada 8 kegiatan, tanggal 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, dan 29. Berarti 1 bulan ada 8 kegiatan. Tapi dia tercapai 4 kali, ya, berarti totalnya dia 50%, ya, nilainya cukup, ya. Standar nilai cukup sudah kami berikan di bawah sini keterangannya, bahwa untuk keterangan 100 sampai 85% dia baik, ya, cukup itu 84 sampai 50, ya, kurang itu di bawah 50%, ya. Setidaknya harus mencapai cukup, ya, setidaknya harus mencapai cukup, karena surat di bawah ini minimal cukup, ya, teman-teman, ya. Nah, ini untuk contoh laporan Samapta, ya. Untuk pelaksanaan Samapta sendiri, nanti pola pelaporan untuk Dupak sama seperti yang sudah dilakukan, ya. Nanti misalnya Samapta AB-nya hari ini dapatnya berapa, seperti itu, ya. Untuk push up berapa, sit up berapa, segala macam itu, seperti yang sudah dilaksanakan saja untuk rescuer, ya, seperti yang sudah dilaksanakan saja. Tinggal nanti yang ABK, ya, yang ABK menyesuaikan laporan seperti punya rescuer, ya, diadopsi saja, dicontoh saja cara pelaporannya seperti apa, ya. Nanti tinggal dihitung, oh ya, si A ini sudah melaksanakan push up, sit up, dan lain sebagainya. Cuma nanti yang setiap bulan dikirimkan ke kantor pusat bentuknya seperti ini, ya. Nanti formatnya seperti ini biar kita seragam. Nah, untuk BMI sendiri, ya, untuk BMI sendiri, contoh misalnya tadi ada Badu, Hasan, Harun, Bambang, dan Gogon. Usianya berapa, masukin di situ, ya. Tinggi badannya berapa, ya. Kemudian di sini ada form, misalnya ini di hari Jumat, ya, di hari Jumat, timbang. Berat badannya misalkan 80, ya. BMI-nya berarti adalah 31,2, gitu ya. Cara ngitung BMI-nya ya di sini aja, ya. Yang tadi mana, ya. Nah, di sini nanti akan kelihatan di sini, ya, akan kelihatan. Hasil BMI-nya berapa? Oh, ini 26,4, gitu ya. Contoh yang Mbak Badu, ya. Badu tadi usianya 30 tahun. 30. Tinggi badan 160, beratnya 80. 31,3, ya, 31,3. Nah, di sini. 31,3. Maka dia masuknya apa ini?
masuknya adalah obesitas kelas 1 ya. Maka di sini nanti ditulis ini otomatis ya, ini udah pakai rumus ya, sudah saya rumuskan obesitas kelas 1 ya. Nah, tensi darahnya berapa? Nanti diukur berdasarkan hasil dari tensi darah oleh perawat ya. Pak, untuk di pos sama di kantor bagaimana kalau tidak ada tensi darah ya? Silakan dikoordinasikan dengan kepala kantor untuk pengadaan atau membeli alat tensi darah. Itu tidak mahal ya, tidak mahal gitu. Kemudian nanti untuk timbangan gimana? Timbangan beli saja ya, timbangan digital itu hanya mungkin tidak sampai 100.000 ya. Ada yang jual 50.000, 60.000. Nah, teman-teman tinggal nanti di sini ya, di sini sudah kami berikan ya, kondisinya adalah kalau misalnya sampai 1 bulan ya kondisinya masih obesitas, maka dia harus program turun berat badan. Turun berat badan bagaimana? Ya, menjaga pola makan dan olahraga. Ya, menjaga pola makan dan olahraga. Ini harus dipantau oleh kepala kantor dan dilaporkan secara rutin setiap bulan. Ya, ke direktur bina tenaga. Nanti kami akan lihat ya, kami akan list nama-nama orang-orang yang kelebihan berat badan obesitas tingkat 1 ya, obesitas tingkat 1 ke atas ya, namanya akan kami rilis setiap bulan untuk melakukan program berat badan ya. Jadi teman-teman tolong diperhatikan ini ya. Kemudian untuk kompetensi sendiri ya, nah ini kami lanjut ke ini dulu ya. Tadi di surat ini kan diminta untuk rescuer maupun ABK itu belajar tentang teori ya, teori dan praktek yang mengutamakan karakteristik kondisi kedaruratan di wilayahnya ya. Nah, ini kami contohkan di sini. Nah, misalnya di tanggal 2 ya ada kegiatan di sini MFR ya, MFR. Kemudian di sini si Badu ikut gitu ya, si Badu ikut gitu. Ini nggak ada linknya berarti. Nah, kemudian di tanggal 7 dia tidak ikut ya. Di tanggal 9 juga dia tidak ikut. Kemudian di sini nggak ikut juga. Nah, nanti di sini akan terlihat prosentasenya ya, prosentasenya bahwa oh dia mengikuti hanya 4 kali, berarti dia dapat 50% nilainya cukup. Oh di sini ngikut semua, ada yang ikut 4 kali ya, kayak gitu. Ini udah saya rumuskan, tinggal teman-teman nanti masukkan saja datanya, gitu ya sebagai laporan. Oke. Nanti teman-teman bisa ngambil contoh dokumennya di sini ya, di link yang sudah kami berikan ya. Tadi itu bit.ly /laporan bina tenaga ya. Nah, di sini ada untuk laporan Samapta BMI ya, di sini ya. Tinggal teman-teman nanti klik saja. Lalu untuk tabel Samapta di sini sudah kami berikan contoh ya untuk standar tabel Samapta ya, teman-teman. Untuk hasil kesemaptaan ya pakai yang ini juga boleh ya. Kemudian kita lanjut ke surat ya, kita lanjut ke surat. Nah, di sini yang poin kedua adalah setiap rescuer dan ABK itu wajib melaksanakan kegiatan uji periodik ya. Ini juga sudah biasa ya rescuer. Cuman di sini ABK juga diwajibkan. Ya, ABK juga diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan uji periodik ya, atau tes fisik ya untuk Samapta A dan B per 3 bulan ya. Dan nanti bulan ke-6 six month check juga dilakukan. Berarti ini seperti biasa ya, seperti biasa. Kemudian nanti ujiannya menggunakan aplikasi penghitung jarak dan waktu sehingga kami tahu nanti hasil laporannya si A, si B, oh ya oke, sudah sama gitu ya. Dan ini juga nanti secara pelaporan di Dupak juga sama lah teman-teman ya, tidak ada yang baru di sini ya. Hanya mungkin buat ABK yang baru gitu ya. Karena belum ada kewajiban kemarin untuk uji periodik. Nah, sekarang diwajibkan untuk ABK melakukan uji periodik ya.
Poin ketiga, pada pelaksanaan jadwal kegiatan pembinaan skill, praktek kompetensi pada minggu keempat, lebih diutamakan pada karakteristik kegiatan teknik pencarian, ya, dan pertolongan di daerahnya ataupun tren kondisi kedaruratan. Nah, jadi ini nanti, ya, teman-teman, untuk rescuer, ya, tetap tidak ada yang berubah. Sebenarnya tidak ada yang berubah. Hanya saja di sini karena ada ABK yang juga akan ditekankan kegiatannya, perlu kami jelaskan lebih rinci, ya. Perlu kami jelaskan lebih rinci dan kami jelaskan lagi, gitu. Kalau kemarin teman-teman mungkin masih bingung dengan kegiatan apa, ya, bosan dengan menu-menu pembelajaran, silakan lebih banyak praktek, ya, lebih banyak praktek. Apalagi belajar tentang kondisi yang biasa terjadi di wilayah kerjanya. Itu kan bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat dari banyaknya laporan operasi atau laporan dari masyarakat terkait pelayanan SAR. Ini kan bisa kita lihat, misalnya orang lebih banyak kecemplung di sumur misalkan bulan ini, ya silakan belajar, ya, silakan belajar bagaimana menggunakan alat-alat yang kira-kira dibutuhkan untuk mengevakuasi korban di kedalaman, ya, di sumur misalkan seperti itu, ya. Dan ini laporannya nanti secara tertulis dan dokumen gambar. Nah, di setiap kegiatan pembelajaran praktek, ya, teori dan praktek di kelas, ya, itu silakan didokumentasikan, ya, menggunakan YouTube, ya. Makanya di sini nanti kita butuh link, ya, butuh link. Nah, sewaktu-waktu nanti Direktur Bina Tenaga, ya, Direktur Bina Tenaga itu ingin melihat aktivitas kalian rescuer dan ABK itu secara acak di kantor-kantor, ya. Misalkan nanti ini kantor SAR Palembang misalkan, tanggal 21 katanya dia ngikut CSSR, oke, saya ingin lihat link YouTube-nya. Diklik, ya, diklik link YouTube-nya, kemudian mungkin nanti ditonton gitu, ya, sama direktur. Jadi Pak Direktur tuh maunya seperti itu, teman-teman, ya. Apalagi nanti pada saat melaksanakan kegiatan 6-month check, ya. 6-month check nanti akan kita coba awasi, ya. Kita juga akan mengawasi 6-month check, dan yang per 3 bulan juga untuk uji periodik kita akan coba awasi secara virtual. Jadi nanti kantor-kantor yang akan melaksanakan kegiatan uji periodik, ya, dan 6-month check itu rencana pelaksanaannya tolong diinformasikan ke Direktorat Bina Tenaga, sehingga kami nanti bisa mengawasinya menggunakan link Zoom, ya, atau pakai aplikasi lainnya, gitu, ya. Gitu. Kemudian untuk yang poin keempat, khusus untuk ABK, ya, pada minggu keempat diisi dengan pembinaan skill, ya, sama, ya, kurang lebih sama, gitu. Jadi rescuer dan ABK kalau bisa belajar tentang kemampuan atau skill yang dibutuhkan, ya, untuk menunjang pekerjaan sesuai dengan jabatannya. Prinsipnya itu, ya. Lalu terkait nomor 5, untuk jadi gini, ini kaitannya dengan 7 skema di lembaga sertifikasi, ya, di LSP. Jadi di lembaga sertifikasi kita ini menggunakan 7 skema, ya. Di situ ada di perairan, ya, kemudian di kedalaman, ya, kemudian ada yang di jalan raya, kemudian ada di reruntuhan. Artinya di situ kita ditekankan untuk lebih banyak belajar juga terkait dengan selam, ya, water rescue, jungle rescue, navigasi dan lain sebagainya. Di situ urban SAR, ya, SAR plan yang berkaitan dengan 7 skema di LSP ditambah dengan MFR. Jadi teman-teman, kalau bisa disisipkan, ya, atau dalam 1 bulan itu divariasi kegiatan untuk pembinaan pengetahuan teknik pencarian pertolongan ini juga mengadopsi 7 skema di LSP sekaligus MFR. Ya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan asesor, saya kira ini nanti bisa dijelaskan lebih rinci. Nanti secara teknisnya silakan dikembalikan ke kantor-kantor, ya. Lalu untuk poin 6, jadi begini. Poin 6 ini mungkin teman-teman agak sedikit kebingungan, ya. Karena kebanyakan dari kita melaksanakan diklat itu, ya, kan kadangkala
tidak terjadwal ya. Yang sering terjadi adalah langsung by name ya, langsung by name kemudian dipanggil oleh Balai Diklat. Nah, poin 6 ini sebenarnya Pak Direktur itu melihat mungkin kalau di TNI itu di Balai Diklatnya itu setiap tahun ya, di awal tahun mereka sudah punya rencana diklat, kemudian disebarkan di seluruh unit-unit di bawahnya maupun di kementerian yang ada TNI-nya seperti Basarnas itu, kemudian para pegawai personil ya itu mengajukan untuk mengikuti diklat gitu. Nah, itu terjadwal. Tapi kalau di Basarnas kan tidak terjadwal ya, teman-teman ya. Ukom juga gitu. Nah, Ukom sekarang itu akan lebih terjadwal. Jadi nanti rescuer yang mendapatkan ya SKPAK kemudian di Romawi 3 di situ muncul rekomendasi untuk mengikuti uji kompetensi, maka disitulah ya poin 6 ini dimaksudkan. Jadi bagi teman-teman, nanti kan PAK yang bulan Juli Desember 2020 itu kan akan terbit. Ini akan terbit ya. Mudah-mudahan besok atau lusa sudah ditandatangani oleh pimpinan, nanti akan kita terbitkan. Nah, bagi rescuer yang direkomendasikan untuk mengikuti uji kompetensi ya, maka wajib ya untuk mempersiapkan diri. Nanti kita uji kompetensi akan dibuat 2 kali dalam 2 atau 3 kali dalam 1 tahun. Prosesnya adalah tidak dipanggil lagi menggunakan nama, tetapi mendaftar. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan dinyatakan lulus administrasi, maka namanya itu nanti akan dirilis dan harus menyiapkan diri secara fisik ya, secara pengetahuan ya, untuk mengikuti uji kompetensi. Seperti itu ya. Nah, poin 7, ini agak sedikit ya keras ya mungkin Pak Direktur. Jadi wajib memberikan teguran lisan dan tertulis ya, serta dilanjutkan pembinaan kepada rescuer dan ABK yang memiliki body mass index atau BMI kategori obesitas level 1, 2, dan 3. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kalau nanti ya rescuer dan ABK yang memiliki obesitas tingkat 1, 2, dan 3 ini harus minimal di overweight ya, minimal di overweight kalau tidak mampu di normal ya, harus di overweight ya untuk menjaga kesehatan ya dan kebugaran para rescuer dan ABK. Karena ini kondisi ini apalagi di kondisi Covid ya, kondisi Covid. Kalau misalnya kita kegemukan itu beresiko terkena penyakit jantung ya, kemudian kolesterol ya, macam-macam lah di situ yang akan justru berdampak buruk terhadap kesehatan ya. Makanya rescuer dan ABK maupun pegawai lainnya wajib menjaga berat badannya minimal di overweight ya, tidak boleh di obesitas. Nanti di sini menjadi tanggung jawab ya, menjadi tanggung jawab dari kepala kantor ataupun pejabat di bawahnya untuk melakukan pembinaan ya, untuk melakukan pembinaan terkait menjaga berat badan ini. Silakan mau misalnya lari siang ya, kemudian memberikan tambahan untuk olahraga ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah menjaga pola makannya ya, menjaga pola makannya. Kalau makannya masih banyak ya, olahraganya sedikit ya pasti akan gemuk ya. Olahraganya banyak, makannya banyak juga nggak bisa turun-turun ya. Jadi harus seimbang ya. Nanti kalau misalnya ingin banyak metode untuk menurunkan berat badan ya, silakan nanti teman-teman pelajari di internet banyak ya. Nah, di poin 8 juga ya, rescuer yang tidak dapat menjaga kebugarannya, maka SKPAK-nya tidak akan diterbitkan atau ditahan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih di obesitas di sini, mohon maaf ya. Mohon maaf, nanti SKPAK-nya tidak akan kita terbitkan. Jadi laporan di sini ya, laporan di mana? Di sini di BMI, laporan BMI nanti akan kelihatan, oh masih obesitas ya, misalnya Badu ternyata dia masih obesitas ya, ada obesitas di sini,
maka nanti kami akan lihat, tidak akan kami terbitkan, ya, tidak akan kami terbitkan untuk PAK-nya. Jadi teman-teman, untuk rescuer, khususnya yang rescuer yang berangka kredit, nanti di surat di sini direktur akan menahan ya nilai PAK-nya, dan laporan ini kalau misalnya sudah bagus ya pasti bisa kami terbitkan nanti. Yang poin 9, setiap pelaksanaan kegiatan wajib dilaksanakan dengan baik dan serius, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap kegiatan, pos dan kantor SAR, pos dan unit. Ya. Atasan langsung wajib melakukan pengawasan melekat secara terus-menerus, serta serta dilaksanakan evaluasi. Ya. Makanya di sini kami jadwalkan ada evaluasi setiap hari Senin. Ya. Ada jam pimpinan yang memberikan motivasi di situ ya, kemudian memberikan teguran, silakan di situ, memberikan semangat kepada teman-teman rescuer dan ABK, ditekankan bahwa operasi SAR itu membutuhkan kompetensi ya maupun kebugaran fisik yang prima dari setiap orang yang terlibat, terutama rescuer dan ABK yang secara langsung terlibat di lapangan dalam pelaksanaan operasi SAR. Ya. Ketika misalnya nanti, mohon maaf, berat badannya tidak bisa menunjang kegiatan operasi, yang terjadi adalah malah kita cepat kelelahan, gitu ya. Kita di contoh nih, misalnya teman-teman harus mengevakuasi korban di Gunung Merapi atau di Sinabung. Kemudian secara mendadak kondisinya tidak menentu ya, kemudian tiba-tiba muncul awan panas begitu, harus lari dengan cepat. Kalau tidak biasa lari, maka jantung kita tiba-tiba kaget, dan itu sangat berbahaya buat teman-teman ya di lapangan. Makanya kondisi ini jangan dianggap sebagai sebuah tekanan dalam bekerja ya. Anggaplah ini sebagai sebuah kewajiban ya, sebuah kewajiban, karena Anda ya, rescuer terutama dan ABK itu juga sudah menerima khususnya yang rescuer ya, menerima tunjangan ya, tunjangan rescuer, kemudian menerima tunjangan jabatannya juga gitu, menerima gajinya juga, maka di sini anggap sebagai sebuah kewajiban ya. Ini adalah dedikasi ya, loyalitas kita kepada negara. Negara sudah memberikan, tinggal kita yang melakukan dalam bentuk pengabdian seperti ini ya. Jangan dianggap beban gitu. Justru anggaplah ini sebagai sebuah tanggung jawab ya. Memang harusnya seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kami tekankan sekali lagi, bahwa pejabat kasih operasi maupun kasih sumber daya dan juga kepala kantor wajib memperhatikan ya pelaksanaan kegiatan ini dan dilaporkan setiap bulan ke Direktur Bina Tenaga ya, dan dilaporkan secara reguler setiap bulan ke Direktur Bina Tenaga. Nanti kami akan berusaha untuk melakukan pendekatan ya, pendekatan secara formal maupun informal bagi pegawai-pegawai yang mengalami kesulitan ya, yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan ini ya. Tetapi bagi mereka yang sehat ya, yang fit, tidak ada kendala untuk melakukan ini, maka kondisi ini nanti juga akan kita bisa diskusikan seperti apa kalau tidak bisa melaksanakan seperti apa, karena di sini ada di poin ke-7 tadi ya, sorry. Ya, di poin ke-7 yang tidak bisa memberikan tidak bisa melaksanakan, dibuka ruang untuk diberikan teguran lisan maupun tertulis ya. Saya kira mungkin itu, mudah-mudahan teman-teman rescuer dapat memahami ya, dan kami tekankan beberapa kesimpulan. Yang pertama bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh rescuer saat ini pada prinsipnya tidak banyak berubah ya, pada prinsipnya tidak banyak berubah dan tetap mengikuti apa yang sudah dijadwalkan sebelumnya ya, karena prinsipnya sama ya, prinsipnya sama saja. Cuma di situ ditekankan bahwa kegiatan kesemaptaan ini adalah kegiatan wajib
ya, kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh rescuer ya dan ABK. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan, silakan nanti pada hari Senin pimpinan ya di jam evaluasi yang tadi yang saya contohkan itu melakukan teguran gitu ya. Kemudian kendalanya apa gitu? Karena tidak semua orang yang tidak terlibat itu bukan karena kemauannya ya, mungkin karena ada tugas lain ya, dinas luar, sakit, cuti dan lain sebagainya. Ini tolong dievaluasi ya. Tolong dievaluasi dan dilaporkan nantinya ya, dan dilaporkan. Jadi setiap minggu ya, setiap minggu itu harus ada catatan-catatan yang menunjukkan perkembangan ya, yang menunjukkan perkembangan. Nanti akan dibuat laporannya seperti yang sudah saya contohkan gitu ya, sehingga kita bisa melihat nih orang ini tidak mengikuti karena apa ya, tidak rajin karena apa gitu. Jadi sifatnya pembinaan rescuer ya untuk kemampuan, skill ya, keterampilan, teori, praktek pencarian dan pertolongan dan pembinaan kebugaran ya, jasmani ini sifatnya wajib dilaksanakan dan harus dilaporkan ke Direktorat Bina Tenaga setiap bulannya ya, setiap bulannya. Nah, karena ini nanti terbit di tengah-tengah ya, tengah-tengah di bulan Juni ya, di bulan Juni nanti silakan efektif kegiatan ini dilaporkan per bulan Juli itu nanti boleh ya, boleh di tengah-tengah boleh ya. Prinsipnya tetap dilaporkan ya, prinsipnya tetap dilaporkan. Nanti per tanggal 20 ya atau per tanggal berapa yang penting ada laporannya untuk di bulan Juni. Selanjutnya ya bulan Juli dan seterusnya ya. Saya kira mungkin itu mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pencerahan ya, penjelasan kami mengenai surat direktur tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Nanti silakan secara japri ya, atau nanti saya akan tambah lagi saya akan tampung pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau misalnya ada yang belum dipahami ya, atau mungkin ada yang terlupa saya jelaskan, saya akan jelaskan lagi secara online ya. Silakan nanti yang ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar ya, langsung saja masukkan di kolom komentar. Nanti akan saya tanggapi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.